Ya, kita kembali lagi di channel ini. Channel yang bakalan nge-review film segala genre. Dan untuk teman-teman semua, kali ini review film yang bakalan saya sajikan untuk teman-teman semua berjudul Howling di tahun 2012. Walaupun film ini di tahun 2012 keluarnya ya, atau launchingnya ya, tetapi ini bener-bener rekomendasi banget. Dan film ini dari negara Korea, bergenre action. Walaupun film ini ada actionnya, tetap ada sedih-sedihnya juga. Sebelum kita lanjut review film kali ini, tolong dong, jangan lupa subscribe, like, dan komennya karena semua itu gratis. Film diawali dengan beberapa orang anggota detektif kepolisian yang sedang olah TKP di tempat kejadian suatu gedung di bagian lahan parkirnya, yang dimana di awal film tadi sesuai opening ada seseorang yang tewas terbakar di dalam mobil dengan disaksikan oleh seorang pengemis di sekitar. Kita perkenalkan dulu detektif wanita cantik ini bernama Eun Young, dan sang detektif yang gua bilang cukup senior di sini bernama Sang Gi Jo. Di sini mereka bekerja sama. Sementara itu, si detektif wanita ini memang lagi dipromosikan untuk dijadikan partner dari Sang Gi Jo. Anggap aja si wanita ini detektif magang yang masih baru dan masih baru belajar. Tetapi untuk awal kali ini, Sang Gi Jo merasa dia tidak membutuhkan partner seorang wanita untuk menjalani semua kasus yang bakalan dia selidiki, termasuk kasus kali ini. Namun akhirnya dengan terpaksa, Sang Gi Jo mau menerima Eun Young sebagai partnernya karena perintah dari atasannya yang bernama Go. Menurut Eun Young, kasus ini sangat penting, tetapi menurut Sang Gi Jo, dia membutuhkan kasus yang harus lebih besar lagi untuk menaikkan pangkatnya menjadi seorang kapten. Tapi ya kembali lagi ya, mau nggak mau tetap, karena dia diperintahkan oleh atasannya, dia pun harus memecahkan kasus yang menurut dia ini kasus kecil, yaitu terbakarnya seorang pria di dalam mobil di lahan parkir. Ternyata tiba-tiba saja ahli forensik menyatakan ada satu barang bukti yang menurutnya ini jalan keluar dari kasus tersebut, yang dimana kasus pembakaran diri di dalam mobil tersebut bukanlah kasus bunuh diri, tetapi justru itu kasus pembunuhan. Di sini kedua detektif ini kebingungan. Mengapa pembunuhan dalam keadaan mobil yang terbakar dan terkunci? Setelah mendapatkan beberapa petunjuk, kedua detektif ini pun bekerja sama untuk keesokan malamnya, yang dimana mereka sedang mengintai seseorang pria yang gua bilang di sini dia seorang pengedar narkoba. Justru dia adalah tersangka untuk pertama kalinya. Setelah melihat tersangka, Sang Gi Jo pun pura-pura tidak kenal dan dia langsung turun dari mobil berjalan di samping sang tersangka. Lalu dadakan tiba-tiba saja dari belakang tersangka, Sang Gi Jo langsung menendang si tersangka berusaha untuk menangkapnya. Namun ternyata si tersangka ini melakukan perlawanan, yang dimana Eun Young mencoba menghentikannya dalam pelarian diri. Namun apa yang terjadi? Justru di sini saat Eun Young menembakkan senjata listriknya kepada si tersangka, justru keadaan berbalik. Sang Gi Jo yang terkena tembakan tersebut. Tetapi kita singkat aja deh ya, si tersangka itu berhasil dilumpuhkan oleh Sang Gi Jo dan Eun Young. Setelah berhasil menangkapnya, Sang Gi Jo pun langsung membawa tersangka ke kantor polisi untuk diinterogasi. Tetapi di sini Eun Young langsung disuruh pulang karena merasa tidak diterima. Karena kehadirannya itu, si Eun Young ini masih keras kepala. Dia membuntuti Sang Gi Jo dari belakang menggunakan sepeda motor metiknya sampai ke kantor polisi. Setelah informasi yang didapat dari tersangka yang ditangkap semalam, keesokan malamnya Sang Gi Jo dan Eun Young pun menuju ke suatu tempat yang sudah dikasih tahu. Menurutnya ini tempat rahasia. Dan tiba-tiba saja setelah memasuki tempat tersebut, Sang Gi Jo menemukan jalan rahasia. Dia berhasil menemukan beberapa ruangan kamar mewah di dalam tempat tersebut. Lalu mereka berdua ini memeriksa dan mereka melihat beberapa foto gadis-gadis muda belia yang cantik yang dijadikan korban di rumah bordir. Setelah memeriksa dan menyelidiki tempat tersebut, di sini Eun Young memberikan ide kepada Sang Gi Jo untuk memberitahukan kepada atasan. Namun, si Sang Gi Jo ini bersikeras untuk tidak mau memberitahukan hasil perkembangan penyelidikan mereka kepada komandannya. Karena menurut Sang Gi Jo, apabila dia mampu memecahkan kasus ini, dia akan berhasil dipromosikan untuk menjadi seorang komandan. Ya, namanya juga anak baru disuruh diam, mau nggak mau ya udah ikutin aja apa kata senior.
Lalu kita beralih scene yang dimana scene party di malam hari. Ternyata salah satu anggota detektif di kepolisian tersebut mendapatkan kenaikan jabatan menjadi seorang kapten. Dan di sini mereka merayakannya dengan cara berkaraoke secara pribadi. Namun di dalam party tersebut Sang Gijo mabuk berat sehingga Unyong memutuskan membawa Sang Gijo ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Unyong bertemu dengan putri Sang Gijo. Sempatlah ya namanya basa-basi ngobrol, ternyata di sini terungkap Sang Gijo adalah seorang duda yang ditinggal oleh istrinya, jadi dia hidup bersama putrinya. Lalu setelah itu Unyong memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya. Lalu kejadian di malam itu ternyata tiba-tiba saja ada kasus yang dimana ada seorang pria yang tewas digigit seekor anjing. Dan kasus tersebut pas di waktu Unyong sedang menuju jalan pulang. Di sini sang pria untuk korban sementara ini kaget melihat ada seekor anjing dari kejauhan, namun tiba-tiba saja langsung menerkam di bagian lehernya dan mengakibatkan si pria tersebut tewas seketika. Dan setelah diselidiki, ternyata korban yang terbakar di dalam mobil dan juga korban yang digigit anjing malam itu adalah teman. Di sini Sang Gijo semakin semangat untuk menyelidiki memecahkan kasus tersebut. Namun tiba-tiba saja hal yang tidak diduga oleh Sang Gijo dan Unyong pun terjadi, yang dimana para anggota detektif lainnya dan juga komandan mereka atau kapten mereka mengetahui apa yang sedang mereka berdua rahasiakan. Setelah ketahuan oleh sang kapten bahwa Sang Gijo merahasiakan perkembangan kasus tersebut, dia pun kena marah dan di sini ya dia menerima kesalahan yang dia perbuat. Lalu dia memberikan beberapa bukti otentik kepada kaptennya, yang dimana mereka pun langsung menyelidiki kasus tersebut untuk kesekian kalinya. Namun tiba-tiba saja Unyong memiliki ide gila, yang dimana dia mengajak Sang Gijo menemui beberapa pelatih anjing grade A internasional. Yang dimana di sini mereka mengorek informasi tentang keberadaan perkawinan silang antara serigala dan anjing, karena menurut penyelidikan, dua orang yang tewas karena di malam itu digigit anjing perbuatan dari seekor serigala. Setelah mendapatkan informasi tersebut, mereka pun langsung menuju tempat yang dituju. Di sini mereka melihat banyak ada beberapa ekor serigala, bahkan mereka melihat ada beberapa ekor serigala yang sedang dikawin silang dengan seekor anjing. Dan melihat beberapa bukti. Saat sedang diperiksa rumah tersebut, tiba-tiba saja sang pemilik datang dan langsung bertemu Sang Gijo. Di sini sang pemilik yang kita sebut saja si preman itu langsung berusaha melarikan diri dari tangkapan Sang Gijo. Sementara di sini Sang Gijo dan juga Unyong berusaha menghentikannya, yang pada akhirnya Sang Gijo dan juga Unyong berhasil menangkap si preman yang mengawinkan silang antara serigala dan juga anjing. Setelah si preman tertangkap, Sang Gijo pun menginterogasinya apa alasannya mengawinkan silang antara serigala dan juga anjing. Lalu si preman menjawab, hanya untuk kebutuhan perlombaan. Ya sudahlah, mendapat titik terang, mereka pun mendapatkan beberapa orang target untuk keesokan harinya. Namun ternyata sempat terjadi keributan keesokan harinya, yang dimana di sini Sang Gijo tidak terima kalau partnernya selalu menyalahkan Yung-on di dalam kasus ini. Alasannya sebenarnya simpel ya, tapi kita tinggalin aja deh scene yang tadi. Kita beralih ke scene keesokan malam harinya, yang dimana Sang Gijo dan juga Unyong melakukan penyelidikan. Mereka melihat satu buah mobil yang berhenti di depan rumah bordil. Setelah mendapatkan informasi tersebut, mereka melihat satu orang wanita nih. Siapa wanita tersebut? Lalu setelah melakukan penyelidikan di malam itu, keesokan pagi harinya mereka memiliki rencana. Mereka sedang menuju rumah target untuk menangkapnya. Setelah merencanakan semuanya, mereka pun langsung menuju rumah tersebut dan menggerebek si tersangka. Namun apa yang terjadi? Ternyata tersangka memiliki senjata api dan melakukan perlawanan. Di sini untuk tersangka ketiga berusaha melarikan diri. Untuk kesekian kalinya, Unyong mencoba menghentikannya. Namun namanya pria melawan wanita, otomatis si wanita pun kalah. Dan tersangka pun melarikan diri. Namun dalam keadaan tersebut tiba-tiba saja Unyong melihat seekor anjing yang langsung menerkam seorang wanita yang keluar dari mobilnya, dan rekaman tersebut langsung ke arah leher yang menyebabkan si wanita tersebut mati. Karena kejadian itu langsung dilihat oleh Unyong, dia menyimpulkan bahwa kematian dua orang pria di malam itu diakibatkan oleh anjing serigala tersebut.
Sehingga para anggota kepolisian dan aparat lainnya memutuskan untuk mencari anjing serigala tersebut dan menangkapnya, bahkan kalau memang kepepet harus membunuh anjing serigala tersebut. Keesokan harinya, anggota kepolisian mendapatkan fakta yang sangat mencengangkan. Ternyata 3 orang yang tewas digigit anjing ini saling berhubungan. Disinilah Unyong dan juga Sanggijo kembali memutar otaknya. Mereka berdua memutuskan untuk mencari siapa pelatih anjing tersebut. Karena mereka merasa ini ulah dari seseorang yang memang sengaja melatih anjing tersebut untuk membunuh 3 orang itu. Yang pada akhirnya kedua detektif ini memutuskan untuk berpencar melakukan penyelidikan. Sementara Unyong mencari tahu data-data pelatih anjing anggota kepolisian yang sempat hilang data-data dan keberadaannya. Dan sementara Sanggijo memutuskan untuk melakukan penyelidikan di pertarungan arena anjing ilegal di sekitar kota tersebut. Tetapi Sanggijo di sini nggak sendirian, dia membawa beberapa orang anggota detektif lainnya. Setelah mendapatkan informasi yang cukup penting menurut Unyong, ia pun langsung mencoba memberitahukan kepada Sanggijo. Namun saat itu juga saat ditelepon, Sanggijo menolak panggilan dari Unyong. Karena menurut Sanggijo, dia mendapatkan 1 orang target di tempat pertarungan anjing ilegal tersebut. Nah, si pria itu adalah sosok seorang pemilik pertarungan anjing di tempat itu. Yang pada akhirnya sang pemilik pun berhasil ditangkap dan diamankan oleh para anggota kepolisian. Namun di scene lainnya, keesokan malamnya, Unyong memutuskan untuk menyelidiki satu rumah yang dimana ia mencurigai seorang pria yang tinggal di situ bersama sosok anjing serigala yang sudah menjadi target. Ternyata benar saja, saat Unyong masuk ke dalam gudang, ia langsung bertemu dengan sosok seekor anjing serigala yang sudah membunuh 3 orang tersebut. Karena Unyong merasa terancam nyawanya dengan kehadiran sosok anjing serigala tersebut, dia pun menodongkan senjata. Namun tiba-tiba saja sang pemilik mendengar suara tersebut dari balik pintu dan dia memberitahukan kepada Unyong bahwa anjing serigala tersebut tidak berbahaya. Namun kejadian yang tak terduga terjadi. Si pemilik rumah langsung dipukul pingsan oleh seorang pria yang memakai jubah hitam atau baju hitam, topi hitam, memakai masker hitam. Si pria ini membakar tempat tersebut yang dimana keberadaan sosok anjing, sosok Unyong, sosok si pria, si pemilik rumah, dan juga anak si pemilik rumah tersebut sedang berada di dalam rumah yang terbakar itu. Sang anak berteriak histeris untuk meminta pertolongan kepada ayahnya yang sedang pingsan. Sementara di sini, Unyong berusaha mencari jalan keluar. Namun apa yang terjadi di sini? Ternyata sang ayah pun akhirnya sadar dari pingsannya dan berusaha menyelamatkan putri kecilnya. Dan di sisi lainnya, Unyong pun berhasil diselamatkan oleh si anjing serigala itu. Si anjing serigala ini menunjukkan jalan keluar kepada Unyong lewat pintu gudang belakang. Yang dimana setelah kejadian itu, si anjing serigala ini langsung pergi meninggalkan rumah tersebut. Saat Unyong berusaha memadamkan api di sekitar rumah, tiba-tiba saja Sanggijo pun langsung datang di TKP. Dan dia pun kaget nih melihat rumah terbakar, ternyata ada orang di dalam rumah. Di sini dia pun memutuskan untuk berusaha menolong 2 orang lainnya yang sedang berada di dalam rumah tersebut, yaitu si pria pemilik rumah dan juga putrinya. Kemudian setelah kejadian di malam itu, para anggota kepolisian pun akhirnya mendapatkan bukti kembali, yang dimana bukti tersebut mengarah ke salah satu orang pengusaha yang cukup berpengaruh di wilayah tersebut. Namun, soal pencarian si anjing serigala tadi masih tetap diburu oleh para anggota kepolisian. Dalam kondisi yang seperti ini, si pemilik anjing dan juga putrinya dilarikan ke rumah sakit karena mendapatkan luka bakar yang serius. Di sini akhirnya kita baru tahu nih, ternyata pembakaran rumah tersebut disuruh oleh si bos besar yang gendut ini nih. Dia nggak mau ada bukti sedikit pun untuk berhasil memenjarakan dirinya. Karena itu dia membayar orang meskipun uangnya masih kurang sedikit. Namun di sini yang lainnya, si pemilik rumah tersebut yang bernama Kang, dialah yang melatih anjing serigala tersebut untuk membalas dendam. Dia menceritakan alasan dan tujuan yang sebenarnya. Di sini dia bercerita, tujuannya menciptakan anjing pemburu tersebut untuk membalas dendam.
Karena dulunya 4 orang yang tewas digigit anjing ini pernah menculik putri kandung dari Kang. Dan mereka ini menjual putri kandung dari Kang ini di rumah bordir, bahkan memperkosanya secara paksa. Sehingga karena perbuatan mereka, putri dari Kang ini yang bernama Jung An depresi, gila, bahkan ketergantungan obat atau narkoba karena perbuatan penjahat-penjahat itu. Itu yang membuat Kang sakit hati dan melatih anjing serigala ini untuk memburu mereka semua. Dan ternyata pelatihan yang dilakukan oleh Kang terhadap si anjing serigala itu sejak kecil pun berhasil. Satu persatu dari para penjahat tersebut berhasil dibantai oleh si anjing serigala ini. Inilah detik-detik Kang meregang nyawa di rumah sakit tersebut. Ternyata, meskipun Kang dan putrinya Jung On masih di rumah sakit, Jilpong atau si anjing serigala ini yang diberi nama Jilpong masih tetap kembali ke rumah yang sudah terbakar tersebut. Dan di sini para anggota kepolisian sudah benar-benar serius untuk memburu Jilpong. Namun sesaat kemudian saat Jilpong ingin ditembak oleh para anggota kepolisian, dari kejauhan Sang Gijo melihatnya. Di sini Sang Gijo langsung menembakkan senjata api ke atas agar si anjing serigala ini langsung melarikan diri, agar si anjing serigala ini nggak tertembak oleh para anggota kepolisian lainnya. Namun akhirnya Jilpong pun selamat dari buruan para anggota kepolisian yang akan menghabisinya. Dan setelah itu Jilpong pun berlari ke arah jalan raya, yang dimana saat dia berlari, Unyong ini mengikuti Jilpong dari belakang. Dia mau tahu si anjing serigala ini menuju kemana. Tiba-tiba saja si anjing serigala ini masuk ke area terlarang di tengah hutan. Tetapi Unyong masih mengikutinya. Melihat tatapan sang serigala, Unyong yakin bahwa si anjing serigala ini akan menunjukkan dia ke suatu jalan yang dimana penjahat yang akan ia habisi nanti. Ternyata feeling dari Unyong benar. Si anjing serigala tersebut menuntun Unyong ke dalam gedung itu untuk menangkap gerombolan penjahat, termasuk si kakek tua biang kerok di film ini. Di sini Unyong langsung menyergap 4 orang dari mereka itu dengan senjata api. Namun apa yang terjadi? Namanya wanita sendirian dikeroyok 4 orang laki-laki, jelas kalah. Di dalam scene ini, nyawa dari Unyong hampir tidak terselamatkan karena dia dipukuli habis-habisan, bahkan ingin ditembak. Namun tiba-tiba saja dari belakang gedung tersebut, si Sang Gijo ini nongol dengan membawa senjata api dan menembaki mereka semua. Dalam situasi kali ini, si kakek tua itu berusaha melarikan diri, namun tiba-tiba saja anjing serigala itu memang sudah bersiap untuk menyerangnya, langsung diterkam di bagian leher. Walaupun Ungyeon menyuruh si serigala ini untuk berhenti, si serigala ini tetap ingin menghabisi nyawa si kampret ini. Namun tiba-tiba saja saat Ungyeon ingin menghentikan tindakan si anjing, Sang Gijo langsung menembak anjing tersebut untuk menghentikan tindakannya. Di sini Ungyeon merasa sedih melihat tatapan si anjing serigala yang tulus membela tuannya. Cukup menyesal sih, di scene ini gua sempat sedih meskipun gua masih belum meneteskan air mata, tapi kayaknya gua masih pengen nonton si film ini. Kita lanjut di scene berikutnya. Ternyata si kakek penjahat gendut ini yang saya kira tewas, ternyata dia masih hidup dan selamat. Akhirnya anggota kepolisian pun langsung membawanya ke rumah sakit dan menangkapnya. Dihukum berat, bahkan di sini di dalam film ini dia dihukum mati. Setelah kasus terungkap, akhirnya Sang Gijo dipromosikan menjadi seorang kapten. Dan di scene ini adalah scene perpisahan antara Jung An, putri dari Kang, dan juga Jilpong, si anjing serigala yang benar-benar setia terhadap tuannya. Setelah Sang Gijo dipromosikan menjadi seorang kapten, dia pun langsung dipindah tugaskan ke kota. Sementara Unyong memutuskan untuk merawat Jung An bersamanya. Di film kali ini tersirat pesan ya, betapa setianya seekor anjing serigala membela majikannya sampai meregang nyawa. Gua rasa cukup film kali ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and comment ya.